Kemana arah bola, di situ kami ada. Dan sekarang saya berada di kota Solo, di tempat yang dikelola dengan penuh cinta di Museum Titik Nol, di mana di sini beragam benda yang berhubungan dengan sepak bola dikoleksi, dikumpulkan, dan wow. Tapi saya tidak bercerita tentang keberadaan Museum Titik Nol milik Pasopati ini, tapi saya bicara tentang sepak bola Indonesia. Ya, sepak bola Indonesia adalah cerita. Cerita yang tidak akan pernah habis kalau tidak mau disebut masalah. Karena memang apapun bisa jadi cerita. Plus atau minus, positif atau negatif. Yang terbaru misalnya kompetisi Liga Amatir Indonesia. Federasi menyebutnya dengan istilah Liga 3. Ya. Kita tahu ada lebih kurang 700 tim dari seluruh Indonesia, dari 34 provinsi bertarung untuk berebut tempat promosi ke Liga 2. Ya, dan saat ini sudah 64 tim terfilter dan berada di zona nasional saat ini. Apa yang menarik? Satu hal yang menarik adalah soal kapasitas, kualitas wasit Indonesia. Ternyata selama ini tidak hanya banyak gugatan dari mereka-mereka yang beredar di Liga 1, dari Liga 2, tetapi justru dari Liga 3 juga banyak keributan-keributan yang dipicu oleh kapasitas kualitas wasit-wasit Indonesia. Ketika 612 tim bertarung untuk berebut 64 tempat di zona nasional, mereka berkompetisi di Asprof masing-masing di 31 provinsi. Kita sudah mendengar banyak sekali keributan antar pemain, tetapi juga banyak keributan yang dipicu oleh kepemimpinan wasit yang wow. Sampai ada cerita wasit dikeroyok habis-habisan sampai diuber ke pinggir lapangan, bahkan sampai keluar stadion. Itu adalah di fase Asprof masing-masing. Saya pikir akan berhenti di situ. Ketika 64 tim sudah terfilter, sudah beredar di zona nasional. Karena mereka sudah terpilih dari asosiasi provinsi masing-masing. Apa yang terjadi? Tidak. Kisruh, ricuh tetap saja terjadi. Ada dua hal yang saya bisa tangkap selama ini. Ketika misalnya di Malang, di Stadion Kanjuruhan, Subarsari FC, juara Liga Jawa Timur, yang bertarung imbang 1-1 melawan Farmel FC, peringkat ketiga dari Liga Banten. Di ujung pertandingan, wasit yang memimpin pertandingan itu dikeroyok. Sekali lagi dikeroyok tanpa ampun. Pertandingannya sendiri berakhir dengan angka imbang 1-1. Tetapi kenapa ofisial Subarsari FC, jawara Liga Jawa Timur ini, sampai begitu ngamuk,
sampai tidak kok bisa kontrol emosi mereka. Kita bisa lihat dari rekaman video yang terjadi. Yang kedua adalah di Kendal. Ketika PSKB Bukit Tinggi berhadapan dengan Persak Kebumen di Stadion Kebon Dalem di kota Kendal. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-1. Dianggap berakhir karena masih ada sisa 4 menit. Apa yang terjadi? Juga karena kepemimpinan wasit ya, tidak becus, tidak benar. Ya. Yang saya dengar kabarnya kiper PSKB Bukit Tinggi tergeletak di dalam lapangan dengan lidah yang nyaris tertelan ya. Tapi kemudian bisa diselamatkan. Tapi wasit membiarkan itu sesuatu yang biasa. Dan sesuatu yang biasa itu dianggap oleh pemain dan ofisial PSKB Bukit Tinggi tidak biasa. Ya, lalu terjadilah aksi pukul memukul. Dua peristiwa ini menjelaskan bahwa memang kualitas wasit di Indonesia perlu dipertanyakan, perlu digugat. Belum lagi kalau cerita-cerita yang beredar di Liga 1 ya. Misalnya ada sesuatu yang bola misalnya belum offside dianggap offside, atau tidak ada pelanggaran yang serius di dalam kotak penalti, tiba-tiba wasit menunjuk titik putih. Itu yang benar-benar mengganggu banyak pelaku sepak bola di Indonesia saat ini. Saya tidak tahu bagaimana wasit-wasit di Indonesia ya, dicetak dengan bagus, dengan rapi, dengan kelas yang teruji, dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang wasit adalah satu dari sederet masalah yang ada di atmosfer sepak bola Indonesia. Ada lagi banyak masalah lain, tapi ini wasit yang menjadi cerita penting, menjadi sorot sentral belakangan. Ya. Seharusnya ini menjadi atensi khusus dari federasi kita, PSSI. Agar apa? Agar ini Liga 3 yang sekarang difilter lagi untuk mencari 8 tim untuk lolos ke Liga 2, atmosfernya profesional nantinya, itu bisa berlangsung dengan baik, dengan nyaman, dengan benar juga gitu. Kalau kapasitas kualitas wasit kita itu oke. Kalau tidak ya susah. Nah, ini sekarang yang menjadi sesuatu yang fenomenal yang harus juga disorot secara serius ya. Bagaimana wasit harus terus bisa meningkatkan kemampuan mereka. Ya. Karena kalau selama ini misalnya federasi selalu melindungi wasit yang bermasalah dengan kata-kata, iya segera akan kami hukum, segera akan kami tindak, tapi tidak pernah mengumumkannya kepada publik sepak bola, kepada pelaku sepak bola. Kan aneh. Sementara pelaku langsung, pemain ofisial yang berbuat yang statusnya destruktif, itu dihukum dan diumumkan. Ini nggak fair buat saya. Mungkin juga buat teman-teman semuanya gitu. Jadi begitu, ya, wasit
memang menjadi satu hal yang harus kita benahi. Wasit memang menjadi satu hal yang harus kita perbaiki. Kalau tidak ya, sampai kapan sepak bola kita tidak akan pernah berakhir dengan cerita-cerita miring. Susah kan buat kita gitu. Saya pikir begitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.